Muslim itu fusukun fasik, wa qitaluhu dan membunuh orang muslim itu kufrun kafir. Ilam tawilah karena kerahatan muslimina, sesungguhnya membenci orang-orang muslim, wa maqati'atihim dan memutuskan silaturahim pada orang muslim, wa mudabiratihim dan berseberangan kepada orang-orang muslim, itu muharramatun, diharamkan. Wa kana, dan ada apa sibabul muslimi, mencela, mencaci, memaki-maki orang muslim, itu fusukun fasik. Wa qitaluhu dan membunuhnya orang-orang muslim, itu kufron kafir. Kabarnya enggak? Karena itu salah tatkala menganggap halal. Ketahuilah membenci orang muslim, memutuskan tali silaturahim, berseberangan, itu haram. Dan adapun mencela, mencaci, mengejek orang-orang muslim dengan ejaan yang tidak layak, cacian yang tidak pantas, itu fasik. Serta membunuhnya adalah kafir kalau menganggap membunuh adalah halal. Berarti bunuh diri itu hukumnya haram. Ada bunuh diri itu, ada. Itu bukan Islam itu, walaupun pakai cadar. Perlu dipertanyakan, betulkah itu? Yang jelas mereka bukan orang Islam, tapi orang-orang yang berusaha memfitnah orang Islam. Karena Islam itu nggak mungkin melakukan bunuh diri. Orang yang semut aja nggak boleh dilewati. Rasul bawa pasukan banyak, tiba-tiba Rasul berdiri, lewat sana. Ternyata di situ ada kucing lagi berada, nggak mau ganggu. Apalagi membunuh, ya kan Ibnu? Wakafa dan menolak. Fi hadal babi, di dalam ini bab apa hadisu Khalid bin Walid. Hadisnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Fi sarriyati, di dalam perjalanannya Khalid bin Walid ila Bani Jazimah, menuju Bani Jazimah. Yad'u, mengajak sahabat Khalid bin Walid akan Bani Jazimah ilal islami, kepada agama Islam. Falamma intaha, maka tatkala sampai sahabat Khalid ilaihim, kepada orang-orang Bani Jazimah, talku, menyambut, bertemu. Siapa Bani Jazimah menyambut akan Khalid bin Walid. Faqala, maka berkata sahabat Khalid lahum, kepada Bani Jazimah, aslamu, masuk Islam lah kamu semua. Aslimu, ya, aslimu. Aslama yuslimu, aslim. Faqalu, maka berkata sahabat Bani Jazimah, nahnu qaumun muslimun, kami orang-orang Islam. Oh lah. Maka berkata sahabat Khalid bin Walid, fa'alku, jatuhkanlah silahakum, akan senjata kamu, wa anzilu, dan turun kamu semua. Senjatamu jatuhkan, kalian turun. Kata sahabat Khalid bin Walid. Qalu, maka menjawab siapa orang-orang Bani Jazimah, lah, enggak, wallahi demi Allah, ma ba'udah, tidak, ma ba'da wad'i silahi, tidaklah setelah menjatuhkan senjata ilal qatla, kecuali ada peperangan. Enggak, nanti kalau kami jatuhkan senjata, kami dibunuh, kami diperangi, kata orang-orang Bani Jazimah. Mananu, tidak ada bermula kami itu bi'aminin, dengan orang-orang yang merasa aman laka kepada engkau, wala, dan tidak merasa aman liman kepada orang maka yang bersamamu. Oh, kami gak aman baik sama engkau atau sama orang-orang yang pengikutmu ini. Enggak berani kami bersenjata, kata orang-orang Bani Jazimah.
Qala maka berkata sama Khalid, fala amana lakum maka tidak ada aman itu wujud lakum bagi kamu illa antanzalu kecuali sekiranya turun kamu semua. Fanazalat maka turun sama firqatun kelompok minhum daripada Bani Jazimah wa tafarraqat dan berpencar dan berpisah sampai baqiyatul qaum sisa daripada kaum. Maka begitu kata Sayyidina Khalid mengatakan gak ada aman kecuali kalau kalian turun. Maka sebagian turun, sebagian berpisah. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain, intaha sampai sama Khalid ilal qaum kepada satu kaum, fatalaku maka bertemu, maka menyambut sama kaum hu akan Sayyidina Khalid. Faqala maka berkata sama Khalid lahum pada kaum, ma'antum kamu siapa ini? Ayani muslimuna au kufar? Muslim atau kafir? Kata Sayyidina Khalid. Oh, lu jawab siapa orang-orang siapa kaum Bani Jazimah tadi? Qad sholaina. Benar-benar sholat. Oh, muslim itu muslim. Qad sholaina, benar-benar sholat sama kami. Wasodakna dan membenarkan siapa kami bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa banaina dan bangun siapa kami al masjidah akan masjid. Fi sahatina di pelataran rumah kami. Wa adzana dan azan siapa kami via di dalam masjid. Filatin dalam satu lafaz lam yuhsinu tidak membaguskan siapa kaum ayakula dengan mengatakan aslamna. Dalam satu riwayat kaum nggak berani ngomong aslamna. Mereka nggak ngomong gitu. Tapi apa? Faqalu sobakna. Kami menyerah. Sobakna, kami nyerah. Sobakna. Atau kami pasrah. Tidak mengatakan aslamna, tapi sobakna. Kalau aslamna kami Islam, walaupun artinya kami pasrah. Sobakna juga kami pasrah. Tapi sobakna bukan bermakna kami Islam. Aslamna kami Islam. Mereka jawab sobakna, nggak menjawab aslamna. Maka faqala, karena mereka jawab sobakna, maka berkata siapa? Sayyidina Khalid, fama balusilahi alaikum. Maka itu apa? Balusilahi bermula membawanya senjata alaikum atas kamu. Lantas apa pedulinya kau bawa senjata itu? Apa yang kau bawa senjata? Qalu jawab siapa kaum? Inna bainana sesungguhnya antara kami wa baina qaumin dan antara satu kaum minal arabi dari kelompok orang Arab ada watan ada permusuhan. Sesungguhnya antara kami dan orang-orang Arab itu ada permusuhan. Fakhidna maka takut siapa kami antakunu sekiranya ada kamu semua ada itu hum yang mereka. Kami takut kamu termasuk musuh kami itu yang kami ceritakan. Maka fa'akhadna membawa siapa kami aslilah akan senjata. Qala berkata sahabat Sayyidina Khalid, "Fadau maka letakkan kamu semua aslilah akan senjata." Fadau maka meletakkan siapa kaum. Faqala maka berkata siapa kaum, "Astaksiru." Kau siapa apa? Khalid bin Walid. Astaksiru. Kamu menyerah sebagai tawanan. Kamu menyerah tapi sebagai tawanan. Istaksiru bukan astaksiru. Menyerahlah kamu sebagai tawanan. Fa'amara maka merintah siapa Sayyidina Khalid ba'dhum akan sebagian kaum fakatafa maka mengikat sama ba'dan wa faraqa dan membagi siapa ba'dan hum akan kaum fi ashabi di dalam sahabat-sahabatnya Khalid. Maka kemudian Khalid memerintah sebagian apa pasukannya udah ikat. Berikan sama yang lain ikat. Karena mereka nyerah sebagai tawanan.
Sebab tidak mengatakan aslam, tapi mengatakan apa? Sobana. Fala maka tatkala ada apa saharu pagi. Maka waktu datang pagi, nada menyeru siapa munadi Khalid, penyerunya Khalid. Tapi bukan Sayyidina Khalid. Tiba-tiba ada yang menyeru dari kelompoknya Sayyidina Khalid. Menyeru apa? Maka nama wasirun falyuqatilhu. Man bermula siapa orang itu karena ada mau bersama man apa asirun tawanan, falyuqatil maka dalam membunuh siapa orang, hu akan tawanan. Yang punya tawanan bunuh. Bahasa kamu gitu. Yang punya tawanan bunuh. Pagi-pagi ada yang ngomong gitu. Sore ditangkap, diikat, dibagi sebagai tawanan. Tiba-tiba pagi-pagi dari apanya ibaratnya tangan kanannya Khalid ngomong, yang punya tawanan bunuh. Karena dengar itu, fakotalah maka membunuh siapa Banu Sulaim. Man akan orang karena yang ada siapa man ma'ahum bersama Banu Sulaim. Maka orang-orang Banu Sulaim langsung membunuh ini apa tidak? Dibunuh tawanannya. Wang tanah dan menolak siapa al-muhajiruna orang-orang muhajir, wal ansor dan orang-orang ansor radhiyallahu anhum. Orang-orang Bani Sulaim membunuh, tapi kaum ansor dan kaum muhajir yaitu orang yang pindah dari Makkah ke Madinah dan orang yang menolong orang-orang Makkah, kaum muhajir dan kaum ansor menolak daripada seruannya siapa? Tangan kanannya Sayyidina Khalid. Wa arsalu dan melepaskan sama mereka muhajir dan ansor asrahum akan tawanannya mereka. Falamma balagha maka tatkala sampai siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiya akan nabi bukan an-nabiyu, an-nabiya akan nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkara fa'ala yang berbuat sama Khalid bin Khalid. Allah bersabda sama Nabi, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu ubari'u melepaskan sama aku, gak bertanggung jawab melepaskan ilaika kepada engkau mimma dari perkara sona'ah yang berbuat siapa Khalid bin Khalid. Qala berkata sama Nabi, dalika akan Allahumma ini ubari'u ilaika mimma sona'ah Khalid marataini 2 kali. Jadi ceritanya itu dari cerita tentang membunuh, mencaci itu dia ada kisah Sayyidina Khalid waktu datang ke mana? Ke Bani dari ngajak orang-orang masuk Islam. Ternyata mereka sudah Islam. Mereka mengatakan sudah Islam. Demi kipas, ada panas. Jangan arahkan lagi, sama aja. Tapi nggak panas. Swing. Biar nggak ngantuk. Tapi khidmat kepada yang ngaji biar nggak ngantuk. Kemudian Sayyidina Khalid mengatakan, kalau kamu Islam, turunkan senjatamu, turun dari kuda. Jatuhkan senjatamu dari kuda. Oh enggak. Tapi kalau kami turunkan, kami dibunuh. Kami nggak aman, kami takut sama engkau dan sama orang pengikutmu. Apa kata Sayyidina Khalid? Kau malah nggak aman kalau nggak turun. Artinya sebagian turun, sebagian berpisah. Tapi dalam riwayat yang lain nggak gitu. Riwayat yang lain begitu Sayyidina Khalid sampai ke Bani Jazimah, disambut sahabat Sayyidina Khalid ngomong, kamu Islam apa enggak? Islam apa kami? Oh kami Islam. Kami percaya dengan Nabi Muhammad. Kami bangun masjid. Kami azan. Kami sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Islam. Gampangnya gitu. Terus kalau gitu, kenapa kok senjata? Cuman mereka nggak jawab aslamna, tapi apa? Sobat. Kenapa bawa senjata? Kami punya musuh, orang-orang Arab. Kami kira kamu musuh kami itu, maka kami bawa senjata. Rupanya tidak. Tidak itu turunkan senjatamu. Diturunkan semua. Kemudian ngomong Sayyidina Khalid sama pengikutnya, ikat. Mereka menyerah sebagai tahanan, sebagai tawanan, ikat. Kenapa diikat? Kan mereka nggak bilang astamna tapi sobat ikat. Pagi-pagi ada nyeru.
Falyuqatil man ma'ak, bunuh orang yang bersama kalian, bunuh. Maka orang-orang Bani Sulaim cepat, soal bunuh-membunuh langsung ambil pedang, jrek, mati. Tapi orang-orang Muhajir, orang-orang Ansar tidak mau menolak, mereka dibebaskan. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, ya Allah, aku melepaskan diri dari yang diperbuat Sayyidina Khalid. Aku melepaskan diri Allah. Nggak tanggung jawab. Diucapkan berapa kali? 2 kali. Waqat yuqalu dan benar-benar dikatakan, inna Khalidan, sesungguhnya Khalid itu fuhima, dipahami, annahum itu faham sebahasanya Khalid, annahum sesungguhnya kaum Bani Jazimah, itu kalau mengatakan sama kaum Bani Jazimah, dalika akan kata-kata sobana ala sabil anfaqati, atas jalan sombong, wa adamul inqiyadi, dan tidak adanya tunduk ilal islami, kepada Islam. Sayyidina Khalid berbuat demikian karena dia ngerti kalau Bani Jazimah ngomong sobana itu sombong, sobana, dan tidak nurut, tidak patuh kepada Islam. Wa inna ma'angkaro, semestinya ingkar alai atas Sayyidina Khalid, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ujlata akan tergesa-gesa, tapi Rasul mengingkari akan ketergesa-gesaan. Jangan terburu-buru, jangan main bunuh-bunuh aja. Wa adamu tasabbuti, dan tidak adanya hati-hati fi amrihim, di dalam perkaranya mereka, qabla ayyulama, sebelum diketahui al-murada yang dimaksud, min qaulim, daripada ucapan kaum sobakna. Tapi Rasul mengingkari daripada ketergesa-gesanya Sayyidina Khalid, dan tidak ada hati-hati dalam perkaranya sebelum mengetahui maksudnya. Orang-orang Bani Jazimah mengatakan sobakna, jangan terburu-buru. Fa Khalidun, maka bermula Sayyidina Khalid itu ma'durun, di udhuri. Tapi Sayyidina Khalid diudurkan, nggak langsung kena salah, karena Sayyidina Khalid sudah ikhtiyat, sudah punya keyakinan mereka ngomong gitu karena sombong, dan bi'adamil inqiyad, tidak ada tunduk ilal Islam, maka ma'dur dia, sudah bisa dibuat alasan. Kaifa, halnya bagaimana? Wa qad qala, benar-benar telah bersabda sama ahli salam, ada ucapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan nikmat abdillahi, itu senikmat-nikmat hambanya Allah, wa akhul ashirati, dan saudaranya kabilah Quraisy, siapa? Khalid bin Walid. Wasaipun, dan pedang, min suyufillahi, daripada pedang-pedangnya Allah, salah yang menghunus, akan menghunuskan, akan pedang siapa? Allah alal kufari, terhadap orang-orang kafir, wal munafikina, dan orang-orang munafik. Tetapi sahabat Khalid diuduri, kena udur, tidak kena salah. Kenapa? Karena ada satu hadis yang mengatakan hunus untuk membunuh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tegas Khalid bin Walid. Kan tapi Rasul nggak terima, walaupun dia ma'dzur, tapi sholat 5 waktu hanya gara-gara sholatnya kakinya nggak nempel dengan kepalanya, dibilang ahlul bid'ah, penghuni neraka. Jangan dulu, enak kalian ngomong gitu. Emang surga mbakmu? Kalau gitu nanti Islam di bumi ini sedikit, nggak ada lagi Islam, entek. Semua dikafir-kafirkan, semua dibilang ahli neraka, berarti penghuni surga cuma kelompokmu. Padahal ucapan itu tidak diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul, tetapi itu fitnahnya dari siapa?
Suhail bin Iya, Sulaiman bin wa kadzalika, dan seperti demikian itu kisah Usamah ibn Zaid. Begitu juga ada kisahnya Usamah bin Zaid. Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ibn hibbi, dan kekasih daripada anaknya kekasihnya Rasulullah, dan anaknya kekasihnya Rasulullah. Jadi Usamah bin Zaid itu adalah kekasihnya Rasulullah, dan anak laki-lakinya kekasih Rasulullah. Fima, di dalam perkara rawa yang menceritakan akan ma anhu, orang kalau akan ma anhu, daripada apa ini ma. Siapa al-Bukhari? Imam Bukhari. An Abi Zibyan Gol, Sami itu mendengar sama aku. Usamah bin Zaid akan Usamah bin Zaid. Ia dulu halnya bersabda, halnya berkata, bahasa mengutus akan kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus ilal Huraqata, ke negeri Huraqah. Ilal Huraqati, ada alif lam. Fasobahna, maka merangi siapa kami al-qauma, akan kaum. Fahazamna, maka mengalahkan siapa kami hum, akan kaum. Walahiktu, dan bertemu siapa aku, ana ya aku, warrojulu, dan laki-laki minal ansori, dari golongan sahabat Ansor, rojulan, akan laki-laki minhum, daripada kaum Huraqah. Falama gosaina, maka tatkala ngepung sahabat kami akan rojul, qala, berkata siapa rojul, la ilaha illallah. Fakafa, maka menahan sama orang-orang, sama al-ansori, orang Ansor, anu, daripada membunuh itu rojul. Fata'anat, maka nikam. Apa menikam itu? Menghunus. Siapa ini? Usamah bin Zaid, hu, akan rojul kaum Huraqah, biromhi, dengan tombak, hatta kutil, hatta kotalan, sehingga membunuh siapa? Kotalan apa kok ada kotalan ya? Tombak membunuh. Hah? Tombaknya membunuh. Oh ya, tombaknya. Hatta kotalan, sehingga membunuh apa? Romhi, hu, akan rojul bani Huraqah. Maka falamma qadamna, maka tatkala sampai akan kami, falamma qadimna, maka tatkala sampai kami, akan kami, waktu kami sampai ke Madinah, balago, sampai kisah Usamah tentang membunuh laki-laki tadi, Nabi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa Nabi, ya Usamah, Usamah tuh, aqatal tahu, apakah kau membunuh dia? Ba'da maqala, setelah apa-apa, qala, yang mengatakan sama rajul, la ilaha illallah. Qultu, jawab siapa? Aku Usamah, karena ada sabah rajul, ada itu muta'awwidan, orang yang berpura-pura, orang yang cuma cari perlindungan toh. Itu cuma cari perlindungan toh ya Rasulullah. Dia nggak Islam sebenarnya. Famazala, maka tidak berhenti, terus menerus siapa Nabi itu yukariru, mengulangi akan kalimat aku tahu ba'da maqala ilaha illallah. Si Usamah mengatakan karena muta'awidan, tapi Rasul ulang-ulangi aku tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Aku tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Hatta tamana itu, sehingga berharap siapa aku Usamah, ani ya aku, lam akun, tidak ada siapa aku, ada itu aslam tu, baru masuk Islam siapa aku, qabla dzalikal yaum, sebelum itu hari,
Sehingga seolah-olah itu baru masuk Islam. Begitu juga ada kisah Usama bin Zaid. Waktu itu Usama bin Zaid diperintahkan masuk ke kampung Huraqah untuk memerangi mereka, ya, untuk memerangi mereka agar mereka masuk Islam. Akhirnya mereka kalah. Kemudian Usama ketemu laki-laki yang lari, dikejar sama orang Ansor. Usama dan orang Ansor laki-laki itu dikepung. Begitu dikepung sudah terpojok, nggak bisa marah lagi. Dia ngomong, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang-orang Ansar semenahan. Tunggu. Jangan dibunuh. Dia udah ucapkan la ilaha illallah. Tapi sama Usama, kompak ke belakang. Jelek. Mati. Mati. Maka begitu para sahabat sampai ke Madinah, berita Usama membunuh orang Bani Huraqah sampai ke Rasulullah. Rasulullah ngomong, "Aqatalta badama qala la ilaha illallah." Kata beliau, "Ya Rasul, karena muta'awidan, dia cuma pura-pura, hanya cari perlindungan." Diulang lagi, "Aqatalta huma ba'dama qala la ilaha illallah." Aqatalta huma ba'dama qala la ilaha illallah. Sehingga dia diam, berharap-harap kayak ini baru mau masuk Islam ini. Baru mau masuk Islam. Saking tegasnya Rasulullah. Artinya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah jangan dibunuh walaupun pura-pura. Kenapa? Dijaga darahnya, kewibawaannya, nggak boleh dibunuh. Dalam hadis Arba'in Nawawi juga jelas. Maka jangan sembarangan. Orang yang zikir la ilaha illallah kafir. Nggak boleh. Kau ziarah kubur, kau ngapain kau? Minta sama orang mati, kafir kau. Emang kau itu yang merupakan orang dari Islam punya hak? Nggak ada. Paham saya kisah ini? Bisa dimengerti? Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda lahu kepada siapa ini? Usama ya? Kepada Usama, ala sakokta, apakah ngoyak-ngoyak engkau bihi, dari hatinya? Apa udah kau koyak hatinya? Kau tengok kalau dia itu pura-pura. Apa sudah kau koyak, kau lihat hatinya pura-pura? Fata'ala, maka ngerti siapa engkau, asodikun amkadibun, apakah itu orang benar ataukah itu bohongan? Apa sudah kau robek? Sudah kau tengok dia benar apa bohong? Penting kau tahu ini mah, jangan tidur mah. Penting ini. Apa sudah kau koyak? Qala Usama, la uqatilu ahadan yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia mengatakan, aku akan bunuh orang lagi yang sudah menyaksikan la ilaha illallah. Semenjak itu Usama berjanji gak akan pernah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, Rasul gak mengatakan aqatal tahuma ba'dama qala la ilaha illallah. Tetapi apa? Hal sakokta fi qalbi atau an qalbi. Hal sakokta hal qalbi sodikun kadikun. Apakah dia benar ataukah dia dusta? Sejak itu sama tak pernah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Habis kisah tentang ini. Nggak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Waqad su'ilah, dan benar-benar telah ditanya sahabat Sayyidina Aliun radhiyallahu anhu anil mukhalifina, daripada orang-orang yang menentang, lalu kepada Sayyidina Ali minal firaqi, daripada kelompok. Aku farun, apakah mereka kafir? Hum, yang mereka. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang orang-orang yang menentang dia. Siapa itu yang menentang Sayyidina Ali? Mu'awiyah.
Terus siapa lagi? Ya, Sayyidina Ali masih satu, Muawiyah, nggak mau membaiat daripada Sayyidina A karena dia adalah gubernur. Saudaranya daripada sahabat Utsman, sepupunya sahabat Utsman, sehingga nggak mau membaiat. Bahkan terjadi sebuah tipu-tipu. Di saat terjadi, udah sekarang kita aja lah, kita naik banding. Ayo, sama-sama kita nurunkan. Kau naik dulu. Tapi bukan sahabat Muawiyah, cuma jenderalnya. Begitu Sul naik daripada perintahnya apanya, jenderalnya Sayyidina Ali, ya kami nurunkan Sayyidina Ali. Nanti milih kita pilih ulang. Satu lagi naik, Ali sudah turun, maka presiden hari ini khalifahnya adalah Muawiyah. Apakah Muawiyah itu orang kafir? Kata sahabat-sahabat, tanya kepada Ali, ya Ali, orang-orang yang tentang kau itu apa hukumnya? Kafir apa enggak? Itu maksudnya. Paham? Yang menentang kau, orang-orang Khawarij, orang-orang Muawiyah, itu termasuk kafir enggak? Qala, jawab Sayyidina Ali, lah tidak. Mereka bukan kafir. Innahum sunnya mereka itu minal kufri, daripada kekufuran, itu faru, menjauh sama mereka. Mereka orang yang menjauh daripada kekufuran. Mereka bukan kafir. Mereka tidak kafir. Fakilah amunafikun hum. Apakah mereka munafik? Qala lah, enggak juga. Mereka bukan munafik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu la yadhkuruna, tidak mengingat Allah akan Allah ila qalilan, kecuali sedikit. Wa haulai, bermula mereka itu yadhkuruna, mengingat, berzikir Allah akan Allah katsiran. Orang munafik itu tidak zikir Allah, gak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Sementara Mat, ya, jangan kau gambar kitabmu Mat, jangan kau gambar-gambar kembang itu. Sementara orang-orang Bani Muawiyah itu semuanya ingat kepada Allah. Kepada Allah. Enggak, mereka bukan munafik dan juga bukan orang kafir. Wakilah ayu syai'in. Terus mereka itu siapa? Kalau itu siapa mereka? Qala, menjawab Sayyidina Ali, itu kaum asobat, yang mengenai, yang menimpa, hum akan kaum, apa al-fitnah tu fitnah, fa'amu wasomu, maka mereka buta dan tuli. Maka buta sama mereka dan tuli sama mereka. Mereka bukan munafik, mereka bukan kafir, tetapi mereka lagi tertimpa, lagi terkena fitnah, lagi dilanda musibah, dilanda fitnah dunia, sehingga mereka buta dan mereka tuli. Artinya apa? Nggak boleh sembarangan menuduh orang kafir dan munafik. Paham belum? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.